Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ais Pradana dengan NIM A220200023 dari kelas PPKNA akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi Indonesia, yaitu membuat vlog edukasi tentang materi PPT, interaksi sosial dan kelompok sosial. Yang pertama adalah proses sosial. Pengertiannya yaitu proses sosial adalah cara berhubungan antar manusia, baik secara individu maupun kelompok, ketika saling bertemu dengan berdasarkan aturan dan norma yang sedang berlaku, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang dinamis. Contohnya ialah kegiatan proses belajar mengajar. Pada saat kegiatan proses belajar mengajar terjadi interaksi antara pengajar dengan peserta didik. Nah, hal tersebut merupakan contoh konkret dari proses interaksi ataupun proses sosial. Kedua adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah reaksi yang terjadi antara dua pihak ataupun lebih apabila mereka saling berbicara, bertukar pendapat, mengadakan persaingan, dan ataupun melakukan pertikaian. Oleh karena itu, interaksi sosial terdiri dari 4 faktor, yaitu 1. Imitasi atau meniru. Yang kedua, sugesti ataupun memberikan pandangan. Yang ketiga, identifikasi, yaitu kecenderungan ingin menjadi sama. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah simpati, yaitu ketertarikan. Kemudian syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ada 2, yaitu 1. Kontak, dan yang kedua adalah komunikasi. Untuk kontak sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu kontak orang dengan orang dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Kontak ini dapat menghasilkan hasil yang positif apabila terjadinya kerjasama, dan akan menghasilkan hasil negatif, yaitu apabila tidak terrespon. Kemudian untuk cara berlangsungnya kontak terbagi menjadi 2, yaitu secara primer ataupun secara langsung, dan kemudian secara sekunder, yaitu melalui perantara. Sedangkan untuk komunikasi sendiri yaitu perasaan seseorang yang ingin disampaikan ke orang tersebut kepada orang lain. Untuk bentuk-bentuk interaksi sosial ada 5, yaitu 1. Terjadinya kerjasama. Yang kedua, terjadinya persaingan. Yang ketiga, terjadinya pertentangan ataupun pertikaian. Yang keempat, terjadinya asimilasi. Dan yang kelima yaitu terjadinya akulturasi. Yang ketiga adalah kelompok sosial. Berdasarkan dari latar belakang manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pastinya saling membutuhkan bantuan dan interaksi terhadap orang lain, dengan tujuan agar supaya dapat saling memenuhi kebutuhan dan tolong-menolong kepada sesama. Maka cara terbentuknya kelompok sosial ada 3, yaitu pertama, adanya kesadaran bahwa manusia itu sendiri merupakan salah satu anggota dari kelompok sosial tersebut. Yang kedua adalah adanya hubungan timbal balik yang terjadi di antara ataupun di dalam kelompok sosial tersebut. Dan yang ketiga adalah pasti ada ketujuan ataupun kepentingan yang sama yang ada di dalam kelompok sosial tersebut. Untuk macam-macam kelompok sosial terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan kesatuan wilayah, contohnya adalah komunitas. Kemudian yang kedua berdasarkan atas dasar kepentingan maupun tujuan yang sama, sebagai contohnya adalah kelas ataupun primary group. Untuk faktor penentu kelompok sosial ada 3 jenis atau 3 macam, yaitu yang pertama adanya kesadaran jenis organisasi yang sama. Kemudian yang kedua adanya hubungan sosial yang terjadi di dalam kelompok sosial tersebut. Dan yang terakhir adanya tujuan yang terorientasi yang berasal dari kelompok sosial tersebut. Untuk bentuk-bentuk dari kelompok sosial terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama ada formal group, yang kedua informal group, yang ketiga membership group, dan yang keempat
ada reference group. Kemudian untuk pengertian dari bentuk-bentuk kelompok sosial tersebut, yang pertama ada informal group. Informal group merupakan kelompok sosial yang terbentuk dengan memiliki peraturan yang tegas dan mengikat terhadap para anggotanya. Kemudian yang kedua ada informal group, adalah kelompok sosial yang terbentuk dengan tidak memiliki peraturan yang mengikat, tidak seperti formal group, sehingga para anggotanya cenderung bisa berbuat bebas dan semaunya sendiri. Lalu yang ketiga ada membership group, adalah kelompok sosial yang otomatis setiap anggota yang masuk di dalamnya akan menjadi bagian dari kelompok sosial tersebut dengan syarat-syarat saling berhubungan dan saling membantu. Kemudian yang terakhir ada reference group, adalah kelompok sosial yang terbentuk supaya bisa menumbuhkan dan mengembangkan karakter para perilaku anggotanya sehingga bisa menjadi lebih baik ke arah depannya nanti. Kemudian untuk yang terakhir adalah pengertian dari bentuk-bentuk kelompok sosial yang tidak teratur. Terdiri dari 3 jenis, yaitu kerumunan, publik, dan komunitas. Untuk pengertiannya, yang pertama adalah kerumunan. Kerumunan adalah kumpulan orang-orang yang bersifat sementara dan tidak tetap. Lalu untuk pengertian yang kedua adalah dari pengertian publik. Publik adalah kumpulan orang-orang yang jumlahnya atau eksistensinya tidak bisa dihitung maupun diukur. Lalu yang terakhir adalah komunitas, adalah kumpulan orang-orang yang biasanya hanya ditandai oleh kelompok orang-orang tertentu saja. Contohnya seperti rural community dan urban community. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.